Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yurestiningsi dengan NIM 23030404017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri itu sangat luas pemakaiannya sehingga bahasa Indonesia memiliki banyak ragam penuturnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun sayangnya masih sering dijumpai kesalahan dan ketidaktepatan penggunaan satuan bahasa. Dalam hal ini, penerapan kaidah-kaidah ejaan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, untuk meminimalisasi hal tersebut, maka kita harus memahami mengenai penerapan kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia. Sebelum memahami penerapannya, ada baiknya jika kita memahami mengenai pengertian dari kaidah ejaan bahasa Indonesia beserta fungsinya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian ejaan. Mengutip dari buku Esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2020, karya Widya Fitriyantiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Sedangkan dalam buku Konsep Bahasa Indonesia tahun 2019, karya Yunus Abidin, ejaan adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Selain itu, ejaan juga merupakan kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Adapun pengertian lain dari ejaan adalah keseluruhan peraturan dalam melambangkan bunyi-bunyi ujaran, menempatkan tanda-tanda baca, memotong suku kata, dan menghubungkan kata-kata agar tercapainya keteraturan dan keseragaman bentuk dalam penulisan bahasa Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa ejaan adalah suatu kaidah yang memang harus dipatuhi dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang sesuai, sebagaimana telah diketahui bahwa ejaan bahasa Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan. Ejaan yang berlaku saat ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi 5. Poin yang kedua yaitu fungsi ejaan. Menurut Siti Mutmainah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Lalu, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Selain itu, ejaan bahasa Indonesia juga dapat membantu pemahaman pembaca dalam menyerap makna tulisan. Ejaan sendiri memiliki peran yang penting dalam mengatur etika berbahasa secara tertulis, sehingga diharapkan informasi yang ditulis dapat disampaikan dan dipahami secara komprehensif dan terarah. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Aditya dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Geografi, Prodi Ilmu Geografi, dengan NIM 23030400207. Di sini saya akan membacakan slide untuk tugas MKU Bahasa Indonesia berjudul penulisan ejaan. Dan juga di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu penulisan ejaan menurut sepemahaman saya dan juga menurut apa yang sudah saya pelajari. Oke, di sini saya akan mulai membaca. Yang pertama dengan judul penulisan ejaan. Penulisan ejaan mencakup beberapa hal, yaitu ada 2 poin yang akan saya bacakan dan juga ada 2 poin juga yang akan saya usahakan untuk dijelaskan. Penulisan huruf yang pertama adalah penulisan huruf abjad. Penulisan huruf abjad
Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri atas huruf-huruf dasar yang sudah kita pelajari sejak kita TK dulu, seperti A, B, C, D. Di sini saya akan membacakan huruf ejaan tersebut. Huruf ejaan tersebut. Huruf antara lain adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Itu juga sudah termasuk dengan huruf vokal yang akan saya jelaskan di poin kedua. Jadi huruf ejaan itu adalah huruf ejaan yang biasa kita gunakan untuk penulisan dan juga dalam ucapan. Ya, jadi huruf abjad yaitu adalah huruf nasional yang biasa kita baca, yang sudah kita sering lihat di dalam yang kita baca, yang sudah banyak dipakai oleh banyak negara seperti Indonesia, Malaysia, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Itu adalah huruf internasional yang banyak sekali negara pakai, yaitu utama negara kita dalam penulisan dan juga bacaan. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pemakaian dan tujuan penggunaan. Ya, jadi huruf kapital ini biasa digunakan untuk memperjelas atau juga biasa digunakan di awal kalimat dan juga untuk poin-poin tertentu dipakainya. Bila ada penekanan dalam kalimat tersebut bisa digunakan seperti kalau itu bisa dipakai huruf kapital untuk memperjelas dan juga untuk memberitahukan mana titik yang beda, atau bisa digunakan biasa untuk awal kalimat dan lain-lain. Tergantung pada kembali lagi tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Yang kedua, penulisan huruf vokal. Huruf vokal ini adalah A, I, U, E, O, dan saya akan jelaskan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu huruf A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak, tapi biasanya huruf vokal apabila di depan biasa menggunakan huruf kapital seperti yang biasa kita gunakan. Dan juga ini sebagai pengucapan, kalau di bahasa Inggris itu pronunciation, seperti B-A-B, B-U-Bu. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih, mungkin cukup di sini penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Oke, saya Muhammad Susanto dengan NIM 2303040024. Selanjutnya adalah penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Tulisan kapital atau tidaknya juga bergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Yang keempat, penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. Selanjutnya adalah gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat gabungan huruf konsonan berupa KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh khusus pada posisi awal, akhir, posisi tengah, dan tarikh posisi akhir. NG, contohnya ngarai, posisi awal, bangun pada posisi tengah, dan senang pada posisi akhir. NY, nyata pada posisi awal dan banyak pada posisi tengah. SY, syarat pada posisi awal, musyawarah pada posisi tengah, dan arasi pada posisi akhir. Baik, saya Dinda Gita Wulandari dengan NIM 2303040031. Izin melanjutkan. Yang keenam ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf pada awalan kata dan juga huruf pada awalan nama. Yang pertama ada huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya?
Nah, pada kalimat apa maksudnya ini digunakan huruf kapital pada awal kalimat, yaitu pada huruf A di kata apa. Yang kedua ada dia membenci buku. Digunakan huruf kapital pada huruf D pada kata dia sebagai awal kalimat. Ada lagi kita harus bekerja keras. Digunakan huruf kapital pada kata kita yang berada di huruf K. Terus ada pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Digunakan juga huruf kapital pada kata pekerjaan pada huruf P di awal kata pekerjaan. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya Amir Hamizah. Pada nama Amir Hamizah ini digunakan huruf kapital pada huruf depan kata Amir dan Hamizah yaitu huruf H. Yang kedua ada Chazia Alana. Digunakan huruf kapital juga pada nama Chazia pada huruf C-nya dan Alana pada huruf A-nya. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, pada kata kapan, pada awal kata yang berada dalam petikan itu dipakai huruf kapital, yaitu pada kata kapan di huruf K. Yang selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf kapital juga digunakan sebagai kata ganti untuk Tuhan. Nah, pada kata Tuhan ini digunakan juga huruf kapital pada kata T-nya. Contoh lainnya ada Islam, digunakan huruf kapital pada huruf I-nya, Kristen pada huruf K-nya, Hindu pada huruf H, yang Maha Pengasih di huruf pertama setiap katanya yaitu Y, M, dan P, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keagamaan, atau akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya ada Sultan Hasanuddin. Digunakan huruf kapital pada huruf S dan H pada setiap awal katanya. Yang kedua ada Nabi Ibrahim yang digunakan huruf kapital pada huruf N dan juga I-nya. Dr. Muhammad Hatta pada huruf D, M, dan H. Raden Ajeng Kartini pada huruf R, A, dan K, dan lainnya. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya ada selamat datang yang mulia. Selamat datang yang mulia digunakan huruf kapital pada kata yang dan mulia. Selanjutnya ada kalimat semoga berbahagia Sultan. Nah, kata Sultan memakai kalimat atau huruf kapital pada awal kata Sultan, yaitu pada huruf S, karena Sultan merupakan salah satu unsur nama gelar kehormatan. Lalu ada selamat pagi dokter. Dokter menggunakan huruf kapital pada awal katanya, yaitu pada huruf D, karena dokter merupakan salah satu contoh profesi. Selanjutnya ada mohon izin jenderal. Jenderal juga merupakan nama jabatan yang harus menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya, yaitu huruf J. Huruf kapital digunakan juga sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya bahasa Bali. Pada bahasa Bali ini menggunakan huruf kapital pada huruf B, yaitu pada kata Bali, karena Bali merupakan nama tempat. Suku Sunda pada huruf S dan bahasa Indonesia pada huruf I. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Contohnya ada tahun Hijriah. Hijriah menggunakan huruf kapital pada huruf H-nya karena Hijriah merupakan nama tahun. Bulan September, S-nya menggunakan huruf kapital karena September merupakan nama bulan. Hari Jumat, J-nya menggunakan huruf kapital karena Jumat merupakan nama hari. Bulan Maulid, M-nya menggunakan huruf kapital karena karena Maulid merupakan nama bulan, dan lainnya. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Jakarta. Pada kata Jakarta menggunakan huruf kapital pada huruf J karena Jakarta merupakan nama tempat atau nama geografi. Asia Tenggara pada huruf A dan T, Pulau Mangas pada huruf P dan M, Bukit Barisan pada huruf B dan B, Gang Kelinci pada huruf G dan K, Jawa Barat pada huruf J dan B, dan lainnya. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata.
termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang untuk. Contohnya pada Republik Indonesia menggunakan huruf kapital pada awalan kata Republik dan Indonesia. Perserikatan bangsa-bangsa pada awalan kata perserikatan, bangsa dan bangsa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada awalan kata kitab, Undang-Undang Hukum Pidana, dan lainnya. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan yang nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya SH, Sarjana Hukum, MSI Magister Sains, KH Kiai Haji, RA Raden Ayub. Selanjutnya ada huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya Dendi bertanya, "Itu apa, Bu?" Baik, saya Aci Sabita dengan NIM 2303040169 akan melanjutkan penjelasan mengenai penulisan ejaan. 7. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk ke dalam daftar pustaka. Contohnya pada kalimat, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Pada kalimat tersebut, kata yang ditulis miring yaitu nama majalahnya, yaitu Pujangga Baru. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya pada kalimat, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Kata yang ditulis miring pada kalimat tersebut yaitu kata tidak. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya pada kalimat, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostama. Nah, kata yang ditulis miring pada kalimat tersebut yaitu nama ilmiah buah manggisnya. Nama ilmiah buah manggis tersebut yaitu Garcinia mangostama. Kenapa ditulis miring? Karena kata tersebut masuk ke dalam bahasa asing. Selanjutnya, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, kata et dalam ungkapan ora et labora yang berarti dan. Jadi, kata yang ditulis tebal tersebut sebelumnya sudah ditulis miring, kemudian ditulis tebal lagi. Yaitu pada contoh kalimat tersebut terdapat pada kata et yang berarti dan. Selanjutnya, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya, 1.1 latar belakang dan masalah. 1.1.1 latar belakang. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. Imbuhan yang berada pada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya pada kata berjalan, memiliki kata imbuhan yang berada pada awalan, yaitu ber. Selanjutnya berkelanjutan, mempermudah,
lukisan yang imbuhannya berada pada akhiran, yaitu imbuhan an, perbaikan, dan lainnya. Selanjutnya, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, infrastruktur, proaktif, multilateral, antar kota, antibiotik, dan lainnya. Selanjutnya, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali Esa. Ditulis serangkai. Jadi, kata Esa, seperti contoh Maha Esa, itu dipisah. Lalu, pada contoh yang digabung, yaitu pada kalimat Tuhan yang Maha Kuasa, menentukan arah hidup kita. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maulida Nela Putri dengan NIM 23030500051 ingin melanjutkan penjelasan mengenai penulisan kata. Bagian C, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak-anak, hati-hati, cumi-cumi, kupu-kupu, lauk pauk, dan lainnya. Jadi di antara dua kata tersebut terdapat tanda hubung atau menggunakan tanda hubung. Selanjutnya yakni D, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh, duta besar. Jadi antara kata duta dan kata besar ditulis terpisah. Begitupun berlaku dengan kata simpang dan kata empat, orang tua, kambing hitam, persegi panjang, dan lainnya. Lalu, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, ibu bapak kami dan buku sejarah baru. Jadi, di dalam buku sejarah baru ini yang dimaksud adalah buku sejarah yang baru, bukan buku tentang sejarah baru. Lalu, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh, bertepuk tangan yang mendapatkan awalan ber. Selanjutnya, menganak sungai yang mendapat awalan meng. Sebarluaskan yang mendapat akhiran kan. Garis bawahi yang mendapat akhiran i, dan lainnya. Lalu, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh, pertanggungjawaban. Tanggung jawab mendapat awalan per dan an, oleh karena itu ditulis secara serangkai. Begitupun dengan menggaris bawahi yang mendapat awalan me dan akhiran i, menyebarluaskan yang mendapat awalan me dan akhiran kan, dilipat gandakan yang mendapat awalan di dan akhiran kan. Lalu, gabungan kata yang sudah pada ditulis serangkai. Contoh, acap kali, apalagi, ada kalanya, kacamata, segitiga, sukacita, dan lain-lain. Kalimat kata-kata tersebut ditulis secara serangkai, tidak dipisah. E, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, main, saat, niat, dan lainnya. Selanjutnya, huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Contoh, pandai. Jadi bukan pandai, tapi pandai. Lalu aula, survei, saudara, dan lainnya. Lalu, jika di tengah kata dasar terdapat konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contoh,
bapak, lawan, kenyang, mutakhir, dan lainnya. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contoh, April. Jadi bukan April tapi April. Selanjutnya, caplok. Bukan caplok tapi caplok. Gitu. Lanjut dengan saya, Nur Kartika. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Bertepuk tanganlah mengikuti irama. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati? B. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Jangankan 2 kali, sekalipun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. C. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Adapun, maupun, kalaupun, andaipun, meskipun, semangat pun, ataupun, sekalipun, sungguh pun, bagaimanapun, biarpun, walaupun, kendatipun, jikapun. Contoh, adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai minggu depan. Semangat pun, aku ini bukan sanak saudaramu, tidak sampai hati juga aku melihat penderitaanmu itu. D. Partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu 50.000 per meter. Karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. Dia menghubungiku per telepon.